سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang rahimahumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia sampai dengan pagi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Dan sebelumnya saya minta maaf karena jadwal saya majukan, karena besok pagi saya ke Jakarta, gitu ya. Mungkin pulang hari Jumat pagi. Jadi mungkin Jumatnya kita undur hari Sabtu kalau memungkinkan ya. Jadi yang Selasa saya majukan hari Senin, yang Jumat saya undurkan hari Sabtu ya. Jadi insya Allah pulang hari Jumat pagi, nyampe rumah mungkin siang. Jadi Sabtunya baru kita akan mulai lagi ya. Kita nggak liburkan ya, sayang kalau libur nanti ya. Kita akan mulai pada ayat yang baru ya, ayat yang baru yang agak panjang ya. Ini mohon nanti disimak dengan betul-betul karena ayatnya agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Baik, kita mulai, kita terjemahkan satu persatu ya. Wa'id ya, ini sudah berlalu ya. Dan ingatlah ya. Dan ingatlah ya. Wadkur id ja'alna, begitu ya. Wadkur id ja'alna, dan ingatlah ketika ja'alna, kami telah menjadikan ya. Kami telah menjadikan ya. Ja'alna, kami telah menjadikan al-baita, rumah itu ya. Seperti yang sudah kita pahami, kalau ada alif lamnya gini berarti menunjuk rumah yang khusus, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Ka'bah ya. Yakni Ka'bah. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan Ka'bah ya, masabatan ya, masabatan. Masabatan ini bermakna dua ya. Ada yang pertama yang menyebutkan saba yasubu masabatan, masdar mim ya, kalau yang tahu bahasa Arab ya. Saba yasubu masabatan, itu maknanya roja'a yarji'u ya, kembali ya. Jadi masabatan itu maknanya marji', tempat kembali
ya, tempat kembali, ya. Ini makna yang pertama, ya. Makna yang kedua dari kata makna yang kedua adalah mahallus sawab, yaitu tempat pahala, ya. Tempat pahala, sawab, mahallus sawab, ya, tempat pahala, tempat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dua makna, nanti kita jelaskan, ya. Kemudian jadi ada yang bermakna kembali, ada yang bermakna tempat pahala, ya. Jadi sungguh kami telah jadikan Ka'bah itu tempat kembali, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sungguh kami telah menjadikan Ka'bah itu tempat mendapatkan pahala. Ya, ada dua pengertian, ya. Nanti kita jelaskan, ya. Linnasi untuk manusia, wa amna dan keamanan. Ada ini dua makna juga, ya. Makna yang pertama adalah makmanat, yaitu tempat yang memberikan rasa aman, sama dorong makan, yaitu makanul amni, yaitu tempat yang aman, ya. Tempat yang bisa memberikan rasa aman dan tempat yang aman, ya. Ya, tempat yang bisa memberikan rasa aman dan tempat yang aman, ya. Kemudian wattakhidu, ya, dan jadikanlah min maqami Ibrahim, dari makomnya Ibrahim. Makom ini juga ada dua makna, ada yang makna khas, ada yang makna am. Yang makna khas makom Ibrahim yaitu maqamuhu li bina'il Ka'bah. Makom yang bermakna khas itu maknanya adalah makanul qiyam. Makom itu makanul qiyam, apa namanya, tempat berdiri. Ini ada dua, ada yang khas, ada yang am. Kalau yang bermakna khas, yang bermakna khusus, makanul qiyam, yaitu maksudnya adalah makanul qiyamnya Ibrahim, li bina'il Ka'bah, ketika membangun Ka'bah. Itu khas, ya. Itu khas, ya. Jadi makna makom yang khas adalah makanul qiyam Ibrahim li bina'il Ka'bah, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Jadi apa namanya, kan kalau orang bangun itu kan ada tukang, ada kernet, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini kalau bahasa kita ini tukangnya. Jadi dia berdiri di atas batu, ya. Nanti Ismail ngasih batu, ditaruh di atas, nanti taruh di atas, ya. Paham ya? Nanti itu batu itu dipindah lagi, ambil batu, ditaruh di atas, ditumpuk-tumpuk, itu maksudnya, ya. Kalau zaman dulu kan lemnya pakai lem tanah aja, ya kan, nggak pakai semen-semenan, ya kan. Pokoknya pasang, sudah selesai, sudah berdiri. Nah, tempat beliau kemudian berdiri itu namanya makom, ya. Dulu memang mepet dengan Ka'bah karena memang bangun nggak mungkin jauh, ya kan. Masa gini kan nggak mungkin, ya. Jadi jelas itu dekat dengan Ka'bah, ya, karena Nabi Ibrahim ngambil batu, ditaruh, kan begitu, ya. Namun pas ketika kemudian tawaf itu harus kemudian diperintahkan untuk wattakhidu maqam Ibrahim musalla, dijadikan makam sebagai tempat sholat, maka kemudian kalau itu di dekat Ka'bah nggak mungkin juga akan mengganggu orang yang tawaf, ya. Maka pada zamannya Umar bin Khattab dimundurkan agak jauh sampai yang sekarang, ya. Kan ada lampu, ada kaca itu warna kuning, ya kan. Nah, itulah makam Ibrahim, agak jauh tempatnya dari Ka'bah. Kalau dulu itu mepet dengan Ka'bah karena tempat bangun Nabi Ibrahim naruh batu. Tapi karena diperintahkan untuk tawaf itu kemudian sholat di belakangnya makam Ibrahim, nggak mungkin, akhirnya ditarik sama Umar bin Khattab agak mundur ke belakang, ya, agak mundur
ke belakang sampai sekarang ini, ya. Paham ya? Itu maqam Ibrahim, makna yang pertama ya, itu yang makna khos. Adapun makna am, makna yang umum adalah makanul qiyam Ibrahim lil ibadah, yaitu tempat makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim untuk ibadah. Yang kita kenal dengan tempat manasik haji, atau yang kita kenal dengan mawaqiful hajj, atau kita kenal dengan masyairul hajj. Itulah makam Ibrahim, ya, Musdalifah, ya, Mina, Arafah, Shafa, Marwah, ya. Itu dulu tempat makamnya Ibrahim, itu tempat ibadahnya Nabi Ibrahim dulu, itu di situ. Tempat beliau doa, tempat beliau sholat, itu di situ. Nah, tempat-tempat itulah yang kemudian wattakhidu maqam Ibrahim. Ambillah itu sebagai tempat, itulah ambillah makam Ibrahim itu tadi, ya. Yang tempat-tempat beliau ibadah tadi itu loh, ya. Shafa, Marwah, ya kan? Jamrat, ya kan? Jamarat, ya kan? Kemudian Shafa, Marwah, kemudian Arafah, Musdalifah. Nah, itu semuanya makam Ibrahim namanya. Paham? Itu bermakna am, itu bermakna umum, ya. Makam Ibrahim yang bermakna am itu adalah tempat Nabi Ibrahim, tempat-tempat ibadahnya Nabi Ibrahim. Itu namanya makam am, ya, makam Ibrahim yang am, sifatnya umum. Yang khusus makam Ibrahim itu jejak batu tadi itu, ya. Kenapa kemudian kok nempel jejak batunya? Karena ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika pas menginjak batu itu sebagai tumpuan beliau itu, beliau tergelincir. Kalau orang tergelincir kan batunya kan agak keinjak, ya, agak apa? Agak keteken bajunya, agak keteken. Karena beliau tergelincir, jadi keteken anunya, tempat bijaknya ini. Makanya kemudian membekas, ya, tempat makam Ibrahim. Ada yang pendapat yang kedua, selesai Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu, beliau agak mundur sedikit. Beliau agak mundur, kemudian berdiri di atas batu. Nah, kemudian beliau melihat agak lama tentang Ka'bah itu, dilihat kira-kira sudah lurus apa belum. Paham ya? Berdiri agak lama di batu itu, kemudian lihat bangunannya ini sudah lurus apa enggak, kan begitu ya? Paham ya? Karena berdiri agak lama, jadi beliau membekas, ya. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang ini, ya. Namun sekali lagi saya katakan, memang tempat-tempat seperti itu, ya, memang itu sebetulnya batu biasa sebetulnya. Sama dengan Hajar Aswad itu pun batu biasa yang memang karena Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi mulia tempat itu, ya kan? Bukan karena batunya, ya. Kalau unsur batunya sih biasa saja. Tapi karena Allah muliakan batu itu, tempat itu jadi mulia. Jadi mulia, ya. Allah memerintahkan untuk menciumnya, Allah memerintahkan untuk sholat di belakangnya, jadilah jejak kakinya Nabi Ibrahim di batu itu tempat yang mulia. Begitu juga Hajar Aswad itu juga menjadi tempat yang mulia. Tapi kalau dari segi batunya biasa-biasa saja, sama dengan batu-batu yang lain. Ini harus dibedakan, ya. Karena nanti nggak sama semua batu, ya. Ada batu yang dimuliakan, ya, ada Hajar Aswad, memang Allah yang muliakan. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan dulunya itu batu surga, kemudian banyak orang maksiat, banyak orang syirik, kemudian sampai jadi hitam, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas itu batu biasa, namun karena Allah muliakan untuk di tempat ibadah, bahkan disuruh mencium, kalau nggak sempat mencium suruh melambaikan tangan, kan begitu ya, dari kejauhan, ya mulia batu itu. Kenapa mulianya? Karena dimuliakan oleh Allah. Makanya sudah pernah kita bahas, semua yang Allah Subhanahu wa taala muliakan jadi mulia semuanya, ya kan? Semua jadi mulia, ya. Termasuk batu pun kalau Allah muliakan ya mulia, ya. Kalau mulia, ya. Umar bin Khattab ketika beliau tawaf itu kan, beliau berdiri di depan Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa laula anni ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltu, kata beliau, ya. Ketika berdiri di depan Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajar, saya tahu kamu ini cuma sebongkah batu, kata Umar, ya. Laula anni ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya tidak melihat Nabi itu yuqabbiluka, mencium kamu, ma qabaltu, saya enggak akan cium kamu, kata Umar bin Khattab.
Karena Nabi mencium Hajar Aswad, maka Umar pun mencium Hajar Aswad. Bukan karena batunya, karena memang Allah Subhanahu wa taala muliakan itu. Maka jadi mulia. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi nggak perlu kopiah kita diusap-usapkan di Hajar Aswad bawa pulang ya. Sama saja sebetulnya ya kan. Juga kalau kita cium Hajar Aswad juga nggak bisa merubah fisik kita jadi lebih muda, awet muda juga enggak juga ya. Enggak ada ininya, karena Allah muliakan jadi mulia, gitu saja ya. Itu yang harus dipahami bedanya begitu ya. Jangan sampai memuliakan batu, karena memang itu Allah muliakan, gitu saja ya. Jadi mulia ya, gitu saja. Baik ya. Itu maqam Ibrahim ya. Maqam Ibrahim bermakna khas, maqam Ibrahim bermakna am. Ya. Saya lanjutkan ya. Amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Musalla ini juga dua ya. Juga bermakna lughatan atau bermakna syar'an ya. Kalau salat secara lughah ya, yakni ad-du'a bi khair ya. Yang dimaksud dengan salat itu doa. Ya. Itu secara bahasa loh ya, secara bahasa. Namun sekali lagi kalau kita praktek ibadah, jangan hanya definisi secara ibadah saja. Mare bojong bon mare. Bila Roma. Apa? Doa. Doa kan salat ya kan. Bang tahu maknanya salat? Apa makna salat? Doa secara bahasa. Nah iya, engkau semare doa ya wis mare lak bojong. Paham maksudnya? Ini juga nggak bisa praktek seperti ini ya, karena ada makna doa, ada makna sholat secara syar'i, yaitu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ya. Kalau secara syar'i yang namanya ibadah sholat itu perkataan, perbuatan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, ghaliban. Secara kebanyakan begitu ya, itu makna daripada sholat. Jadi mare sholat mare doa secara bahasa itu, tapi secara syar'inya belum sholat. Kenapa? Secara syar'i itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu perkataan, perbuatan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau nggak begitu ya belum sholat. Nah, ya. Karena yang kita pakai secara syar'i, bukan secara logo saja. Ya. Nah ini bisa bermusola di sini, bisa secara logawi, bisa secara syar'i. Dua-duanya bisa dipakai dalam makna ini. Saya ambil contoh begini. Kalau ini kita pakai dengan makna lughawi, makna doa ini ya. Makna doa berarti yang dimaksud min maqami Ibrahim musalla, maqam Ibrahim dijadikan tempat berdoa. Ya kan? Betul juga. Karena di tempat-tempat itu kan kita diperintahkan untuk berdoa. Paham? Arafah kita diperintahkan untuk doa, kan begitu. Safa Marwah kita diperintahkan untuk doa. Jamarat kita juga diperintahkan untuk doa. Maka betul kalau kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, itu maknanya dan ambillah maqam Ibrahim itu, jadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat doa. Betul. Ya kan? Sampai hari ini kan jadi tempat doa ya. Di Arafah kita panjatkan doa. Di Arafah kita panjatkan doa ya kan, sebanyak-banyaknya ya. Safa Marwah itu tempat berdoa, ketika di Safa ada doanya, Marwah juga ada doanya, kan begitu. Itu menjadi tempat doa. Nah, maksudnya ini yang pertama, pelan-pelan, ini agak panjang soalnya ya. Ini ada beberapa makna begitu ya. Cukup ya. Musalla yang pertama tempat berdoa secara bahasa ya. Kemudian yang kedua, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla secara syar'i, yaitu apa? Salat. Salat seperti yang kita sebutkan tadi, salat. Ya kan? Dan ternyata memang dijadikan tempat salat maqam Ibrahim yang bermakna khos tadi itu.
Ya. Paham ya? Makom Ibrahim yang bermakna khos tadi itu, tempat makomnya Ibrahim tadi itu, pijakatnya ke Ibrahim, itu kan dijadikan tempat sholat. Jadi kita kalau habis tawaf diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Namun sekali lagi jangan rebutan, ya kan? Kalau nggak sempat di belakangnya pas, nggak apa-apa, agak jauh, nggak apa-apa, agak jauh, nggak apa-apa. Ya, jangan maksa di sini sambil, sambil nanti orang sujud diinjak-injak kakinya demi untuk cari tempat di sini. Kalau memang sudah penuh, belakangnya lagi. Yang penting ini di belakangnya makam Ibrahim sudah sampai, di belakangnya sudah itu makam Ibrahim semua sudah. Ya, jangan maksa-maksa di belakangnya makam Ibrahim, harus di belakangnya sini, ya enggak juga ya. Jamaah haji Indonesia ini memang heboh. Ya, Masya Allah. Jadi gitu ya. Nanti kita jelaskan renungannya, apa namanya, tadaburnya. Tapi sementara ini kita artikan terjemahnya dulu biar gampang ya. Musalla, paham ya? Musalla bermakna lugha, musalla bermakna syar'an. Saya lanjut ya. Ustaz Fuad, lanjut ya. Kalau Ustaz Fuad lanjut, kita lanjut ya. Baik, lanjut. Wa ahidna. Ya, wa ahidna. Itu ada 2 maknanya, ada bermakna perintah, ada bermakna wasiat. Kalau di situ diterjemahkan apa, Pak? Mungkin perintah ya. Kalau di tafsirnya Syekh Utsaimin disebutkan itu wasiat ya, wasiatul ham kata beliau. Itu adalah wasiat yang penting, seperti wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab untuk jadi khalifah setelah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab itu kalau penunjukan Umar itu sudah wasiatnya Abu Bakar, jadikan Umar sebagai khalifah sepeninggalku. Itu namanya ahlul khilafah, yaitu wasiat khilafah. Ya, bahasanya begitu ya. Wasiat khilafah. Diterjemahkan perintah juga boleh juga ya, juga betul ya. Jadi maknanya apa? Wa ahidna, dan kami perintahkan ya. Dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail, antahhira ya. Antahhira. Jadi kalau mungkin yang baca bahasa Arab ya, ada tambahan huruf an di situ ya. Ada tambahan huruf an. Itu disebut dengan huruf tafsir namanya. Huruf tafsir yang dia menjelaskan apa tafsir daripada kalimat yang sebelumnya. Ya. Ada 2 sebetulnya, ada ai, ada an ya. Nah, kalau an ini, kalau ai itu menjelaskan kalimat yang sebelumnya, menjelaskan satu kalimat dengan persamaan dengan kalimat yang sama maknanya, sinonimnya, paham? Sinonimnya itu ai, biasanya begitu. Makna qada, al-qada bimakna ai bimakna qadar. Maknanya apa? Qada dan qadar itu maknanya sama, syai'un wahid, banyak begitu ya. Muradifan, yaitu bersinonim begitu. Atau makna yasubu bimakna ai bimakna yarji'u. Ai biasanya begitu. Tapi kalau an ini dia menjelaskan satu kalimat yang di belakangnya, dia menjelaskan kalimat dengan kalimat yang setelahnya. Nah, kalimat yang di belakangnya apa? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Apa isi perintahnya? Nah, begitu ya. Apa isi perintahnya? Apa tafsir perintahnya? Antahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Paham ya? Jadi antahhira untuk apa? Untuk mensucikan. Nah, tahhir juga di sini bermakna 2. Tahara di sini bermakna 2 ya. Ada tahara bermakna hissi, ada tahara bermakna maknawi ya. Tahara secara zahir dan secara maknawi, maksudnya begitu ya. Kalau ini bermakna apa namanya? Ini bermakna
Dhahir, bersihkanlah tempat rumah tersebut. Bersihkan sudah dari kotoran, najis, macam-macam sebagainya. Plus juga bersihkan dia dari berhala-berhala yang ada. Nah, nanti timbul pertanyaan, Ustaz, Nabi Ibrahim kan bangun belum ada berhalanya, kan begitu kan? Masa bangun sudah ada berhalanya? Wong itu yang bangun Ibrahim, ya kan? Kan tidak mungkin ada berhalanya. Tapi kalau kita baca ayat ini antahhira, sucikan, itu kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun baca tafsir Al-Qurtubi atau bermakna dalam tafsir dalam makna tahhir ini maknanya apa? Bersihkan tempat itu dari berhala-berhala. Bersihkan tempat itu dari berhala-berhala. Padahal belum ada berhala. Ya. Mesti ini pertanyaan yang ngelantung di otak kita, ya kan begitu. Nah, maknanya apa? Maknanya memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan memang dikhawatirkan tempat itu nanti akan dibangun berhala di situ. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wa id qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman. Tadi kan, wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, wa ahidna apa? Oh, yang awal ya, wa amna ya. Tetapi masabatan linnasi wa amna, ya kan? Doa Nabi Ibrahim sebelumnya sudah minta bahwasanya tempat ini jadikan tempat yang aman. Ya, wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan anakku, anak budal asnam, untuk menyembah berhala. Padahal berhalanya enggak ada. Tapi apa? Itulah yang namanya dakwah. Kalau ngajari orang, ngajari anak, apa kita bilang kalau sudah terjadi sesuatu baru kita kasih tahu? Sebelumnya mesti kita kasih tahu. Sepeda ini ya, kamu nanti rawat begini. Sebab nanti pasti suatu saat bisa rusak kalau enggak didakwai terus, enggak dibilangin terus, kan begitu ya. Ini baju baru, saya kasih baju baru, ya kan? Tolong dirawat dan dibersihkan. Kenapa? Karena nanti kalau ini suatu saat mesti kotor baju ini. Makanya perlu ada peringatan dulu, jaga, rawat, bersihkan, kan begitu. Paham kalimatnya? Maka Ka'bah pun demikian. Bersihkan dari berhala. Maknanya apa? Dakwahkan jangan sampai ada berhala meskipun takdir Allah Subhanahu wa taala nanti memang ada berhala. Maksudnya begitu ya. Kalimat ini ya, supaya untuk membersihkan dari tempat-tempat yang kotor, plus juga membersihkan dari berhala-berhala. Ya. Itu makna yang pertama ya. Makna yang kedua juga membersihkan secara hati Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membangun Ka'bah tersebut. Bersihkan ya. Bersihkan lillahi karena Allah, ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah, dan jauhi dari kesyirikan. Ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah secara umum, yaitu apa? Fisik kita maupun pakaian kita. Kalau pas kita kemudian di Ka'bah, maka bersihkan. Jangan sampai kita bawa baju yang kotor, bawa baju yang najis dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Ya, anjuran kalau kita mau tawaf, mau masuk Masjidil Haram dan sebagainya, yaitu apa? Mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju yang bersih, ya kan? Dan sampai sekarang pun yang namanya Masjidil Haram itu tidak pernah ketemu sampah. Pernah ketemu sampah tuh di Masjidil Haram? Tidak ada. Ya. Atau habis minum sudah ada orang yang ngambil bekas air minumnya, ya kan? Apa? Ya ini, ya ini sudah. Ini perintah zaman Nabi kok sampai sekarang ini dilaksanakan oleh Khadimul Haramain, oleh apa namanya, pelayan Masjidil Haram. Berarti mereka yang kerja memberikan masjid ini itu melakukan pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Nabi Ibrahim. Kalah mulia kita dengan orang tukang sapunya Masjidil Haram. Ini jelas itu. Itu mereka membersihkan Masjidil Haram, membersihkan tempatnya ibadah Nabi Ibrahim, ya kan?
Nabi Ibrahim saja diperintahkan untuk antahira baitiya lit-taifin wal akifin war ruka'is sujud, kan begitu. Nabi Ibrahim itu sama Ismail. Nah, orang-orang yang kerja sekarang ini, wah, itu kebanyakan orang apa itu sana itu ya? Orang Bangladesh ya, atau orang India, orang apa itu, bukan orang Indonesia ya. Orang Indonesia malah nyari yang di luar itu, orang Indonesia nyari yang restoran. Padahal itu pekerjaan yang mulia itu di situ, di Masjidil Haram itu. Kalau ada lamaran buka Masjidil Haram, wah mantap itu, enggak apa-apa juga ini. Nabi kan di Masjid Nabawi itu ada seorang wanita yang sering nyapu masjid ya. Iya, sering Masjid Nabawi. Kemudian meninggal wanita ini. Sama sahabat sudah ayo kita rawat kemudian kubur. Pikirannya sahabat, ini perempuan, ya kan? Plus tukang sapu. Sudahlah, enggak usah ngerepotin Nabi, kan begitu kan? Apa maksudnya? Enggak usah ngerepotin Nabi lah, enggak usah dikasih tahu Nabi lah. Kita rawat aja sendiri. Toh tukang sapu kan maksudnya begitu. Tapi begitu Nabi pulang, mana yang nyapu masjid ini? Meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian enggak kasih tahu saya? Kan gitu. Ya bahasa kita cuma tukang sapu ya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Tunjukkan saya di mana kuburnya. Kan begitu. Akhirnya apa? Rasulullah pergi ke kubur mensolati wanita tadi itu. Kenapa? Kerjaannya nyapu Masjidil Haram. Mulia menyapu Masjidil Haram itu. Jangan diremehkan ya. Kerjaan apa? Ini pekerjaan Nabi Ibrahim min antahira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud ya. Ya? Subhanallah ya. Itu ya makna tahir ya. Tahir, bersihkan dari berhala, bersihkan hati. Kalau di situ itu wes bersihkan hati. Jangan macam-macam kalau di situ itu ya. Jangan punya hati yang macam-macam kalau di Masjidil Haram. Jangan punya hati-hati yang macam-macam. Ya. Nanti langsung keturutan nanti. Ya, macam-macam. Hati bersihkan, plus pakaian juga bersihkan. Ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, ya kan? Bajumu wahai Muhammad fatahhir, bersihkan. Apa bajunya saja ya enggak, hatinya juga bersihkan, kan begitu ya. Dari mana kita kemudian disuruh membersihkan baju? Yang tempatnya saja kita disuruh membersihkan, tentu saja orang yang lewat situ tentu lebih berhak untuk mensucikan bajunya, karena itu tempat suci. Ya kan? Orang zaman dulu, orang jahiliyah zaman dulu ya, orang jahiliyah zaman dulu. Itu kalau mereka tawaf ya, ada yang nggak pakai baju, kan begitu kan? Oh nggak pakai baju, kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka pakai baju yang pakai mereka itu untuk berbuat dosa, mereka tidak mau. Ya. Jadi mereka kalau mau tawaf, baju yang mereka pakai bermaksiat itu sebelum mereka tawaf itu dibuang sama dia. Kalau dia sanggup beli baru, dia beli baru di Mekah itu, dia beli baru. Kalau enggak, ada tempat peminjaman zaman dulu, pinjem, saya mau tawaf. Kalau enggak ada, habis, enggak pakai baju. Iya, kan begitu kan? Kalau zaman jahiliyah dulu, enggak pakai baju. Makanya Rasulullah enggak mau tawaf sama mereka ini di tahun 9 Hijriah itu. Beliau hanya mengutus Abu Bakar, beliau tawafnya nanti tahun 10 Hijriah. Setelah tahun 9 Hijriah itu dibilang enggak boleh ada lagi orang musyrik yang tawaf di sini, kata Nabi SAW. Tahun 9 Hijriah itu. Kenapa? Ya gitu tawafnya. Saking tahu bahwasanya itu tempat mulia, tempat suci, sampai nggak mau pakai baju yang mereka pakai untuk maksiat, ganti baju baru. Ya. Jadi tempat Ka'bah ini sudah mulia, itu sudah diketahui zaman dulu, ya kan? Sebelum zaman Nabi Muhammad sudah masih ada, zaman itu sudah tahu itu tempat mulia, sehingga mereka tawafnya pun menjadi mulia dengan pakai baju yang bersih, begitu ya. Musalla wa ahidna ila Ibrahim aisyun antahira ya lit-taifina ya, orang yang tawaf ya. Nanti kita sebutkan ya. Wal akifina, orang yang i'tikaf ya. War ruk'is sujud, orang yang rukuk dan sujud ya. Ruk'is sujud itu jamak dari raqi' ya. Sujud itu jamak dari sajid ya. Ruk'a itu jamak daripada raqi' ya. Sujud itu jamak dari sajid ya. Jadi ruk'is sujud orang-orang yang rukuk, sujud orang-orang yang sujud ya.
Kalau rokek satu orang yang ruku, sajid satu orang yang sujud. Tapi kalau rukka orang-orang yang ruku, sujud orang-orang yang sujud. Ya. Baik, sekarang coba kita sudah mau habis ya. Kita renungkan kalimatnya ya. Kita renungkan kalimatnya ya. Wa ij'alna. Saya ulangi lagi bacaannya ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi supaya karena agak panjang ya. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhadhu min maqami wattakhidhu ya. Nyoba dia. Jangan kasihan. Enggak, dia tahu saja. Nanti takutnya disalahkan ya kan. Kayak nyoba dia ya. Bacaan yang pertama wattakhidhu. Bacaan yang kedua wattakhadhu. Kenapa Ustaz kok bisa bacaan yang pertama dan bisa bacaan kedua? Kedua-duanya betul bacaan ini. Pertama ya, menghabiskan waktu ini. Menghabiskan waktu. Ya. Pertama ya, wattakhidhu ya. Perintah kan begitu kan? Kalau wattakhidhu perintah. Ambillah. Siapa? Antum, kan? Ya, ittakhadtum. Ambillah oleh kalian ya. Ambillah wattakhidhu, ambillah oleh kalian wahai Muhammad, ya kan? Dan para sahabat dan umat kamu yang setelahnya, kan begitu ya? Perintah, kalimatnya isi perintah. Tapi kalau wattakhadha ini fi'il madhi, ya kan? Maknanya apa? Ittakhadhan nasu maqama Ibrahim musalla. Ya. Manusia telah menjadikan manusia telah menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau yang pertama, ambillah oleh kalian semua maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau yang kedua, manusia telah menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sama apa beda? Beda apa sama? Ya? Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Kita diperintahkan untuk mengambil maqam Ibrahim sebagai musholla, dan memang manusia telah menjadikan maqam Ibrahim sebagai musholla. Ya, jadi tidak ada masalah ya. Wa idja'annal baita masabatan linnasi wa amna wattakhadhu min wattakhidhu. Wah, ya, jangan. Wattakhadhu min maqami wattakhidhu. Wah, ini yang salah. Dua-duanya salah ini. Dua-duanya salah. Imamnya juga salah karena itu bacaannya enggak umum ya kan. Makmumnya mungkin juga salah juga, enggak belajar juga makmumnya. Kalau makmumnya belajar ya, oh sudah tahu, sudah biarin kan gitu. Kalau makmumnya sudah apa? Dan nanti kalau yang sudah hafal kan mesti langsung ini ya kan. Jadi memang bacaan imam kalau kita perhatikan kalau kita tahu, ini maksudnya kita tahu lah maksudnya ya. Kalau kita tahu wattakhidhu wattakhadhu. Sekilas kita sudah langsung tahu, oh enggak berubah makna, ya sudah enggak apa-apa. Gitu saja meskipun sekilas kita enggak tahu apa istilahnya, apa sih kok baca gitu. Maksudnya penjelasannya gimana kan gitu. Mungkin kita enggak tahu ya kan. Tapi paling nggak merubah makna itu ya kan. Saya lihat dari itu nggak merubah makna, nggak apa-apa ya. Kalau sekiranya bacaan imam itu nggak merubah makna, memang kita nggak ada masalah ya kan. Memang ada beberapa gitu ya, Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin kan begitu ya. Dan banyak beberapa bacaan ya kan. Asal tahu kira-kira ada merubah makna ya sudahlah ya. Tapi kalau berubah makna, itu kita harus tegas itu ya, karena kalau berubah makna jadi nggak sah nanti sholatnya ya kan. Jadi umpama begini ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu. Apa maksudnya? Kalau dia baca an'amtu, langsung salahkan ya kan, karena merubah makna sudah ini jelas merubah makna. Sama an'amtu sama an'amta ini meskipun nanti
atasnya U sama atasnya fathah sudah beda jauh maknanya ya, sudah beda jauh maknanya. Ini harus ditegur. Kalau enggak dibiarkan enggak sah salatnya nanti itu ya. Enggak sah salatnya ya. Nah, kalau kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak berupa makna ya dimaafkan ya, dimaafkan ya. Namun sebaiknya tentu ya senantiasa kita berusaha untuk memperbaiki bacaan dan mengerti bacaan yang kita baca ya, supaya kita khawatir tidak jatuh kepada merubah makna. Kemudian wajalna, kemudian kita renungi makna masabatan ya. Al-bait sudah ya, Ka'bah ya. Kita renungi tadi artinya apa masabatan ini? Masabatan itu tadi kan kita maknai ada dua ya. Ya, ada dua. Yaitu sabaya subuh artinya roja'a yarji'u ya, kembali. Apa kembali itu? Kembali secara fisik dan kembali secara hati kata Syekh Utsaimin ya. Jadi Ka'bah ini menjadi tempat kembali. Tempat kembali apa? Tempat kembali secara fisik dan tempat kembali secara hati. Apa buktinya? Bukti kalau Ka'bah ini tempat kembali secara fisik, satu ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Fakta karena memang ada ayatnya ya. Fakta yang pertama, kalau kita ini habis sholat ya, di Masjidil Haram atau Ka'bah, pulang ke kamar, ke hotel, pengen segera balik lagi ke masjid. Betul enggak? Betul enggak? Betul, insyaallah. Wah, ayatnya memang jelas begitu kok, masabatan, tempat kembali secara fisik. Ya kan? Langsung pengen pulang, paling mandi-mandi, makan, habis itu balik lagi ke masjid. Ya kan? Itu betul. Saya rasakan juga begitu. Saya juga cukup lama ya. Sudah 3 bulan saya di sana ya. Ya sudah begitu terasa. Paling hotel itu tempat makan sama mandi-mandi saja, ya kan? Habis itu balik lagi ke masjid. Betul ya? Itu maknanya apa? Masabatan, tempat kembali secara fisik ya. Atau yang kedua, kalau kita pulang dari haji atau dari umroh, pengen balik lagi enggak? Pengen balik lagi, ya kan? Pengen balik lagi. Coba tanya orang yang haji sama orang yang umroh itu ya. Terus balik ya, terus balik pola, terus pokoknya terus semuanya. Jadi kalau yang belum umroh segera umroh ya. Kalau yang belum umroh segera umroh kalau ada dana ya kan. Insya Allah pulang umroh di sini tambah banyak. Insya Allah pulang umroh di sini tambah banyak ya. Ada orang yang umroh tiap bulan nggak miskin dia, nggak jatuh ekonominya, tapi semakin naik. Insya Allah ya. Paham ya? Ini secara fisik kembali. Ya, pasti kembali itu ya. Nanti kita kemudian secara hati juga kembali. Kembali kenapa? Karena kalau kita sholat meskipun nggak menghadap, meskipun nggak di depan Ka'bah, meskipun nggak di Masjidil Haram, tapi hati kita mesti ketuju ke sana. Ya enggak? Kalau hati kita nggak ketuju ke sana, terus kemana hati kita? Itu tempat memang tempat kita sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapnya ke sana, ya kan? Kalau kemudian hati kita nggak kembali ke sana, gimana coba? Kan nggak mungkin. Berarti sholat kita apa? Lalai. Iya kan? Nggak mungkin sholat kita ke ngadep sana, ya kan? Perasaan kita di pasar, di mall, ya kan? Toko. Nggak mungkin. Pastilah hati kita akan kembali ke tempat tersebut. Ya. Maka itu maksudnya adalah masabatan. Itu maksudnya apa? Tempat kembali. Secara fisik maupun secara hati. Ya. Paham nih? Kenapa sih kok kemudian di sana itu orang kemudian pulang dari masjid langsung pengen balik lagi? Sebelum adzan orang sudah datang semuanya. Iya kan? Belum adzan, jauh sebelum adzan, 1 jam bahkan sebelum adzan sudah datang seduluan, ya kan? Kok bisa begitu? Kan begitu ya. Tapi kalau di Mubarakah ini, dentek komat lagi berangkat ya kan. Dentek komat berangkat ya kan. Dentek adzan komat berangkat ya kan. Kalau di sana, cobain kalau di sana nunggu adzan
Nggak mungkin nunggu adzan. Saya yakin nggak mungkin nunggu adzan. Pasti sebelum adzan sudah berangkat ke sana. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Satu sebabnya, ya kan? Satu saja sebabnya. Kenapa sebabnya? Karena kalau antum pergi ke sana, antum sudah niat ibadah, antum sudah niatkan dunia semuanya. Betul nggak? Antum sudah ke sana sudah niatnya ibadah sudah. Ada niatan dunia yang lain? Ada niatan kerja? Ada kan? Tidak ada. Dan antum sudah niat meninggalkan dunia seluruhnya di Indonesia ini. Kalau toh mati, biarlah mati kita di sana. Betul kan? Makanya kalau sudah ibadah, kalau mau berangkat masih ingat dunia, nggak mungkin berangkat. Ya enggak? Tapi kalau sudah niatnya sudah meninggalkan dunia mau ibadah, segera dia berangkat. Wah, masya Allah ya, sudah dia berangkat. Karena apa? Karena dia sudah tinggalkan dunia, ya. Sudah tutup dunia, sudah masuk masjid sudah nggak ingat dunia. Ya. Betah di masjid. Ya. Bahkan sebelum adzan mesti akan datang kalau sudah memang niatnya meninggalkan kehidupan dunia, urusan dunia di belakangnya ini, masuk ke masjid sudah. Ya. Tapi kalau sudah berangkatnya adzan itu sudah pasti urusan dunianya yang masih diingat-ingat, ya kan? Udah itu pasti sudah nggak bisa dipungkiri itu. Pasti masih ada urusan dunia yang masih belum mau ditinggalkan. Tapi kalau sudah ada urusan dunia yang mau dia tinggalkan, sudah diputus dunianya, sudah langsung berangkat dia. Meskipun belum adzan. Makanya para ulama dulu itu paling nggak senang dengar adzan. Ya? Paling nggak senang dengar adzan. Kenapa? Adzan itu adalah kalimat pengingat orang yang lalai. Kan begitu. Adzan enggak ada kan? Ya kan? Lalai enggak kalau begitu itu? Lalai itu jelas. Adzan ya. Kalau berapa adzan? Masih tanya kalau berapa? Berarti Anda yang lupa. Anda yang lalai. Jangan menyalahkan jamnya disalah kalau berapa. Jangan, kita yang memang lalai, lupa. Karena saking sibuknya kita dengan dunia, baru kemudian diingatkan sama adzan. Loh, adzan, kan begitu ya. Coba kalau enggak adzan. Terus urusan dunia, ya kan? Itu maknanya kita yang lalai, jangan nyalahkan yang tukang adzan sama jamnya. Kita yang salah. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, tadaburnya. Masih banyak tadabur yang akan kita sampaikan, ya. Jadi saya ulangi lagi, kita ketemu lagi insyaallah hari Sabtu, ya. Insyaallah ketemu lagi hari Sabtu. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.